Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati semuanya, wabil khusus senior dan guru saya Ustadz Muzaffar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah diskusi, yaitu diskusi kopi hangat. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat penting bagi kita semuanya, tajdid, ya. Tajdid dunia Islam, refleksi 2 abad, studi komparatif 3 negara, Mesir, Turki, dan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi kopi hangat, saya ingin mengingatkan bahwa forum kopi hangat ini adalah forum yang sangat terbuka untuk siapapun, bagi gerakan apapun, partai politik manapun, dan organisasi manapun, ya dipersilahkan untuk join diskusi di grup ini. Forum kopi hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan pemikiran dan politik Islam dan juga pembaharuan pemikiran Islam. Kajian ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang sangat berkepanjangan menuju kedewasaan, menuju kematangan, sehingga umat yang menjadi mayoritas negeri ini bisa berkontribusi real menjadi subjek perubahan di negara kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Mas Rahman, saya nyapa ini ya, Mas betul. Andika. Ya. Mas Andika muncul, Mas Andika Rahman. Ya. Iya Ibu. Ya, ini orang Turki nih. Jam 1 dini hari di Turki, tapi beliau bergadang untuk kita. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi pagi ini kita akan kedatangan tamu ya. Diskusi kita pagi ini kedatangan tamu yang sangat jauh, tapi kita bisa siasati dengan online ya, tidak bertemu secara offline, yang akan membahas tentang tajdid dunia Islam. Beliau adalah Ustadz Andika Rahman Nasution ya. Ya, sekarang beliau domisili di Istanbul, sedang menyelesaikan ya studi S3. Kita doakan semoga beliau diberikan kemudahan, ya, kelancaran untuk menyelesaikan studi S3-nya. Amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Andika Rahman untuk presentasi paling lama 30 menit. Selanjutnya kita diskusi bareng-bareng. Oke. Waduh. Mau nambah? Nanti kalau mau nambah silakan. Gak apa-apa. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para asatidzah, para guru-guru di sini, para orang tua, senior, dan para hadirin sekalian. Insya Allah di sini saya sebagai seorang pelajar ya, bukan berkedudukan mengajari di sini, karena di sini saya tahu ada para asatidzah. Ya, saya di sini hanya akan berbagi sebuah perspektif ya yang mungkin agak jarang didapatkan di Indonesia, yaitu mungkin saya akan lebih banyak membahas ini dari perspektif Turki ya, perspektif Turki, karena kita tahu pergerakan ataupun sebuah tajdid di dunia Islam, gerakan tajdid di dunia Islam sudah berlangsung sejak lama, dan Indonesia banyak terpengaruh dari luar juga. Insya Allah kita akan lihat, tapi saya melihat sebenarnya spektrum Turki agak jarang dilihat di Indonesia seperti itu. Di dalam pembahasan ini tentu apa yang saya akan paparkan, ada mungkin hal-hal yang berupa autokritik ya, karena perjalanan 2 abad yang belum menyampaikan kita pada apa yang dicita-citakan dari awal ini sangat penting, artinya sangat penting untuk kita mengevaluasi secara lebih tajam ya apa yang terjadi pada diri kita ya, pada umat Islam selama 2 abad ini itu. Baik, di sini saya akan beranjak dari sebuah hadis Nabi SAW tentang tajdid ya, tentang tajdid. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha au yujaddid laha amradinaha. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Allah akan mengutus setiap kurun, Allah akan mengutus seorang mujaddid yang akan memperbaiki urusan agama Islam ini, urusan umat Islam. Dan ada banyak ulama yang telah membahas ini, menulis buku tentang siapa para mujaddid ini, yang mana diantaranya adalah Imam Suyuti ya, Imam Suyuti. Dan ini ya, kalau kita melihat berbagai wacana pada abad kita akan menemukan banyak pendapat ya tentang siapa mujaddid abad ke-15 gitu. Para ulama telah membuat list ya, merunut abad pertama sampai abad ke Imam Suyuti misalnya, dia merunut para mujaddid dari abad pertama sampai abad ke-9. Kemudian ada banyak ulama juga, misalnya Azim Abadi dalam menafsirkan hadis ini, beliau juga merunut beberapa nama mujaddid sampai abad ke-14. Kemudian di abad ini kita melihat ada banyak tawaran nama ya tentang siapa mujaddid di abad ini. Apakah itu dari Turki misalnya, kita sering mendengar nama Said Nursi, kemudian dari berbagai golongan, misalnya dari golongan tasawuf ada Mahmud Effendi, kemudian secara umum di dunia Islam yang ini ya, mungkin kita sering mendengar nama Yusuf Qaradawi ataupun Al-Maududi, Hasan An-Nadwi, kemudian ada yang berpendapat Syekh Al-Albani, kemudian Muhammad Ghazali dan sebagainya. Tapi kemunculan berbagai nama ini tentu mengajak kita juga berpikir gitu. Artinya kalau kita melihat misalnya di abad pertama para ulama hampir sepakat tentang nama Umar bin Abdul Aziz misalnya. Kemudian pada abad kedua hanya berkisar 1 atau 2 nama. Tetapi berbagai nama yang muncul, ada banyaknya nama yang muncul di abad ini, sebenarnya menggambarkan sebuah kebingungan epistemik di diri umat Islam gitu. Karena kita bingung mengenali masalah kita, apa sebenarnya masalah kita, sehingga kita mungkin akan bingung menentukan mana yang harus diperbaiki itu. Kemudian kita bingung pula menentukan mana yang harus dibuang dari umat Islam yang kemudian diambil dari dunia barat, karena modernisasi ataupun tajdid dalam dunia modern ataupun dunia kontemporer saat ini itu lebih banyak berupa persinggungan antara dunia Islam dengan dunia barat, peradaban Islam dan peradaban barat gitu. Sehingga kalau kita melihat bahwasanya gerakan tajdid ini dimulai dari kesadaran bahwasanya ada yang kurang dari umat Islam gitu. Ada yang salah pada diri umat Islam, sehingga ada yang harus dibuang, kemudian ada yang harus diambil dari berupa hal-hal yang baru gitu. Dan
tentu ini pula ini ya atau bahkan kebingungan kita lebih dari itu gitu. Apakah kita karena mungkin secara fonet ataupun secara linguistik akan sama makna tajdid dengan modernisasi gitu. Dan apakah sama tajdid dengan modernisasi gitu? Apakah makna tajdid yang kita pahami hari ini sama dengan makna tajdid yang dipahami oleh para salafus soleh dahulu gitu? Di sini untuk mengkerangkai pembahasan ini saya akan meminjam ini ya salah satunya adalah karya Imam Suyuti Tuhfatul Muhtadin bi Akhbaril Mujaddidin. Beliau di sana melis nama-nama para mujaddid dari abad pertama sampai ke abadnya. Ini beliau urjuzah beliau, syair yang beliau tulis. Fakana 'indal mi'atil ula Umar khalifatul adli bi ijma'in waqar. Abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian abad kedua wa Syafi'i kana 'inda tsaniyah lima lahu min al-ulum as-samiyah. Abad kedua Syafi'i atau Ibnu Suraish, Imam Syafi'i, dan ada juga mengusulkan nama-nama yang lain. Abad ketiga Ibnu Suraish, kemudian Asy'ari. Abad keempat adalah Al-Baqillani atau Imam Al-Asfarayini. Abad kelima adalah Imam Ghazali, ma fihi min jidalin, kata beliau. Abad keenam adalah Fakhrur Razi, kemudian ataupun Ar-Rafi'i mithluhu yuwazi. Abad ketujuh Ar-Raqi ilal Maraqi Ibnu Daqiqil Aidi, Imam Ibnu Daqiqil Aidi. Abad ke-8 adalah Al-Balqini ataupun Hafiz Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi ya. Kemudian kemudian pada abad beliau wa hadhihi tasi'atul mi'ina qad atat wa la yukhlaf ma hadi wa'ad. Abad ke-9 telah tiba dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa qad rajautu annani al-mujaddidu fiha fadlullahi laysa yujhadu, kata beliau. Saya berharap sayalah mujaddid ini, dan kalau itu adalah kalau itu terjadi tentu ini adalah kemurahan Allah yang tidak mungkin kita ingkari, kata beliau. Artinya di sini kita bisa merunut kembali ya apa yang dilakukan oleh para imam ini dalam konteks masanya, sehingga kita akan bisa memaknai kembali apa sebenarnya tajdid, apa sebenarnya makna tajdid, dan bagaimana ma'alim tajdid yang mereka lakukan gitu. Dan saya membaca bahwasanya permasalahan tajdid ini adalah sebuah permasalahan peradaban ya, sebuah permasalahan interaksi peradaban yang harus kita baca dalam konteks yang luas gitu. Kita melihat bahwasanya Islam meluas begitu cepat dan berinteraksi secara kultural dengan bangsa-bangsa yang memeluk Islam pada masa itu gitu. Dan kita juga melihat bahwasanya pusat-pusat politik, keilmuan dan peradaban Islam berpindah dari satu kota ke kota lainnya, yang awalnya di Kufah, di Madinah, kemudian pindah ke Kufah di masa Ali radhiyallahu anhu, kemudian pada masa Umayyah pindah ke Damaskus, kemudian pada Umayyah yang kedua di Cordova Andalusia, kemudian pindah ke Kufah Baghdad, kemudian pada masa berikutnya walaupun khilafah masih di tangan Abbasi, tapi otoritas secara lebih kuat ada di tangan para Saljuk ya, para raja Saljuk, dan ibu kota mereka ada di Persia saat ini gitu, Nisabur, Rai dan Isfahan. Kemudian Saljuk juga Saljuk Anatolia menjadikan Konya sebagai ibu kotanya gitu. Kemudian setelah itu ada Mamluk yang mengambil ibu kota di Kairo. Kemudian Utsmania yang mana ibu kotanya Konstantinopel, berpindah dari Bursa ke Edirne lalu ke Konstantinopel. Yang ingin kita lakukan di sini adalah pembacaan dari tajdid yang dilakukan oleh para mujaddid tadi gitu. Dan kita akan melihat bahwasanya persinggungan Islam dengan peradaban luar, dengan peradaban baru, dengan kultur baru terjadi begitu cepat, dan kita melihat umat Islam bisa mencerna dan melahirkan hal-hal yang baru dari interaksi tersebut gitu. Misalnya kalau kita melihat tajdid Umar bin Abdul Aziz, tajdid beliau adalah pada administrasi pemerintahan gitu, dan krisis pemerintahan ini terjadi ketika Muawiyah mengadopsi peradaban Romawi, sistem pemerintahan Romawi, dan ini sangat terlihat misalnya ketika Hisham bin Abdul Malik ini meminta baiat di Madinah, misalnya meminta baiat di Madinah kepada Ahlul Madinah. Mereka mengatakan
ji'tum biha Hirakliyah, kata mereka. Kalian telah mengubah sistem pemerintahan Islam dari khilafah kepada kekaisaran Heraklius, kata mereka. Dan ini sangat kentara ya. Dan Umar bin Abdul Aziz sebenarnya ingin mengembalikan sistem khilafah, ingin menghapuskan sistem yang telah dibentuk oleh Muawiyah. Cuman kondisi saat itu nampaknya tidak memungkinkan ya, karena di satu sisi sistem yang diadopsi oleh Umar bin Abdul Aziz mampu meredam berbagai pemberontakan Arab ya. Kalau dalam bahasan Mukhtar Shinqiti ya, Mukhtar Shinqiti dalam kitabnya Azimah Dusturiyah fil Hadaratil Islamiyah, beliau mengatakan bahwasanya pada masa Muawiyah, pada masa awal ini pemerintahan Islam, ada sebuah kaos politik, kata beliau, di mana banyak terjadi pemberontakan yang lahir dari asobiyah Arab pada masa itu, sistem kekabilahan Arab masa itu, sehingga diperlukan sebuah sistem yang kuat yang mana itu didapat oleh Muawiyah dari sistem Romawi gitu. Kemudian pada masa berikutnya kita melihat persinggungan umat Islam dengan kultur ini ya, kultur Mesopotamia ya, yang mana kita tahu perkembangan keilmuan di dunia Islam juga terjadi dengan persinggungan, dengan interaksi intelektual antara Muslim Arab dengan antara nilai-nilai Islam dengan intelektualitas bangsa Persia masa itu ya. Bahkan ini banyak dibahas oleh para pemikir, para ulama kita, dan mereka sering menyitir sebuah hadis yang mengatakan lau kana al-ilmu mu'allaqan bits-suraya lana lahu rijalun min ahli Faris, kata mereka. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya hadis ini diucapkan Nabi dengan menunjuk kepada Salman Al-Farisi. Lana lahu qaumun min qaumi hadzal rajul, kata beliau. Andaikan ilmu itu bergantung di langit, di angkasa, itu akan dicapai oleh bangsa Persia. Itu hadis yang diriwayatkan dengan berbagai sanad ya. Dan kita melihat ada sebuah krisis epistemologi pada masa itu, sehingga dibutuhkan sebuah tajdid untuk meluruskan kembali untuk mendudukkan kembali pemikiran Islam, yang mana itu kita dapatkan dalam usulul fiqh ataupun usul tafsir nusus yang dibangun, dikodifikasi oleh Imam Syafi'i. Kemudian pada masa berikutnya kita melihat adanya persinggungan teologi ya, yang mana umat Islam sudah menyerap pemikiran Yunani, pemikiran Helenistik, pemikiran Zerdusht ya, pemikiran agama-agama Zerdusht, agama India, yang mana itu membangkitkan perdebatan teologi di antara umat Islam, sehingga dibutuhkan tajdid, yang mana itu dilakukan oleh Imam Asy'ari dengan membangun ilmu kalam. Pada masa berikutnya juga terjadi perdebatan tentang teologi, yang mana ini lebih luas daripada masa Imam Asy'ari, karena pada masa Imam Asy'ari berporos kepada tauhid, tapi pada masa Abu Bakar Al-Baqillani pada abad keempat itu juga menyinggung tentang nubuah misalnya, juga menyinggung tentang legitimasi sebuah agama gitu, kitab suci, mukjizat dan sebagainya. Dan kita lihat Abu Bakar Al-Baqillani adalah orang yang sangat expert, pakar dalam hal ini. Bahkan beliau pernah berdebat dengan umat Kristen di ibu kota Konstantinopel ya. Kemudian pada masa berikutnya kita melihat adanya persinggungan umat Islam dengan kultur transoksania ya, yang mana kemudian melahirkan ilmu tasawuf, melahirkan gerakan tasawuf, yang mana pada marhalah-marhalah berikutnya melahirkan tarikat-tarikat ya. Dan kita melihat ada sebuah tajdid yang dilakukan yang lebih menyeluruh, dan ini dilakoni oleh Imam Ghazali. Tajdid Imam Ghazali saya rasa sangat menyeluruh, karena beliau menyinggung permasalahan tentang adab masa itu, tentang dekadensi moral di masanya, kemudian juga menyinggung tentang kekakuan para ahli fikih pada masa itu, juga menyinggung tentang tarohi ataupun ketidakdisiplinan para ahli tarikat pada para sufi pada masa itu gitu. Dan beliau juga berdebat dengan para falasifah, para filosof. Kita lihat dari karya-karyanya Tahafut Falasifah, dan kemudian masterpiece beliau yang paling kentara, paling menonjol adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama.
pada masa-masa berikutnya kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Suyuti tadi, ada Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aidi Al-Bilqini, kemudian Jalaluddin As-Suyuti. Tapi kemudian pada abad-abad berikutnya, karena Imam Suyuti sudah meninggal, kita bisa melihat berbagai bahasan siapa mujaddid pada era berikutnya seperti itu. Saya akan membahas hanya ini pada abad ke-10 karena ini sebuah momen sejarah yang sangat penting di abad ke-10 ya. Maaf saya lewatkan sedikit ini bahasanya tajdid Imam Ghazali. Saya rasa cukup kuat pengaruhnya di dunia Islam karena tajdid pada masa beliau itu bersamaan dengan kelahiran institusi pendidikan di masa Saljuk, Nizamiyah. Dan kalau kita melihat corak keagamaan di dunia kita juga diwarnai oleh kode-kode ataupun karakteristik keagamaan pada masa beliau, yang mana Nizamiyah sangat kental dengan fiqih Syafi'iyah, teologi Asy'ariyah, kemudian naz'ah ataupun kecenderungan Ghazaliyah gitu, ataupun kecenderungan sufi yang dibangun oleh Imam Ghazali. Dan saya ingin menekankan hal ini karena saya melihat adanya kesamaan kondisi pada masa Imam Ghazali, berbagai permasalahan yang dialami pada masanya dengan permasalahan kita yang ada di saat ini gitu. Permasalahan yang cukup menyeluruh di bidang pemikiran, di bidang formalitas fikih ataupun kejumudan para ahli tarikat seperti itu. Kemudian kalau kita melihat konteks Indonesia misalnya, di masa-masa terakhir kita akan mendapatkan genealogi pemikiran Indonesia ataupun corak keagamaan di Indonesia juga tersambung dengan Imam Rabbani misalnya. Imam Rabbani, yang mana Imam Rabbani Ahmad As-Sirhindi yang dianggap sebagai mujaddid abad milenium kedua Al-Alfutsani gitu. Yang mana Imam Rabbani misalnya menelurkan berbagai pemikiran yang diwarisi oleh Ibrahim Qur'ani misalnya. Kalau kita melihat genealogi pemikiran Indonesia pada abad ke-16 ataupun pada abad ke-12 Hijriah, kita akan melihat banyak ulama kita itu tersambung dengan Ibrahim Qur'ani ya, yang wafat pada tahun 1101. Kemudian pada tajdid berikutnya ada Khalid Al-Baghdadi, ada berbagai nama yang mana seperti kita singgung tadi, adanya berbagai nama ini, semakin banyaknya nama ini sebenarnya menggambarkan kebingungan epistemik pada pemikiran umat Islam gitu. Khalid Al-Baghdadi misalnya adalah seorang mujaddid yang juga mewarisi mewarisi manhaj Imam Rabbani. Beliau pendiri Naqsyabandiyah Khalidiyah, dan kalau kita lihat tajdid yang dia lakukan itu sangat kuat pengaruhnya di dunia Islam ya. Bahkan perubahan struktur politik di masa Utsmani juga sangat dipengaruhi oleh gerakan Khalidiyah ini gitu, Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang mana salah satu batu sandungan para sultan dalam mereformasi sistem di dalam Utsmani adalah institusi militer Yenishari, yang mana Yenishari itu juga kuat dipengaruhi oleh pemahaman heterodoks Alawi, tarikat Alawi, yang mana itu kalau di Indonesia mungkin padanannya adalah Kejawen ya, Kejawen, ini tarikat Kejawen ataupun keislaman Kejawen. Di para tentara Yanisari di masa-masa akhir, di kalangan mereka sangat kuat pengaruh tarikat Alawi. Di sini Alawi ada sebutan untuk sekte Syiah ya. Mereka sangat dekat dengan Syiah Safawiyah Qizilbash ataupun disebut Qizilbash dalam bahasa lainnya. Kepala merah, Qizilbash, kepala merah, karena Imam Junaid di dalam tarikat Safawiyah pernah mengambil kopiah berwarna merah sebagai seragam murid-muridnya yang dilatih untuk menjadi tentara. Kita
melihat misalnya pengaruh Khalid Al-Baghdadi juga kuat di Indonesia ya. Bagaimana berbagai pemberontakan, berbagai gerakan tajdid di Indonesia banyak dilakoni oleh para ahli tarikat sufi, dan mungkin ini bisa dibahas, dilihat lebih luas dalam bukunya ini ya, di apa Martin Brunesen ya, dalam tarikat Naqsyabandiyah di Indonesia. Kita melihat misalnya berbagai pemberontakan di Banten, di Jawa Timur itu dilakoni oleh para ahli tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang mana di sebagian tempat digabung ataupun dicampur dengan tarikat Qadiriyah ya. Qadiriyah. Maaf. Kemudian ini yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwasanya tajdid sebagaimana kita lihat dalam dalam perjalanan sejarah yang panjang tadi, itu sangat harus dilihat krisis krusial yang terjadi pada masa tersebut, kemudian harus dibaca dalam sebuah konjungtur global, dalam konteks global, dalam interaksi peradaban, dan membaca tajdid harus kita baca lebih luas sebagai sebuah interaksi peradaban, sehingga untuk membaca tajdid di abad ke-15 ini ataupun ke abad 21, kita harus memperhatikan unsur-unsur ini seperti itu. Mungkin kita bisa mengkilas balik tentang permasalahan umat Islam di abad ke-15 ini, yang mana kemunduran umat Islam bisa kita kilas balik ke abad ke-16 sebenarnya, walaupun secara lebih spesifik itu bisa kita lihat dari abad ke-19 ya. Misalnya kemunduran Utsmani bisa kita lihat dari kegagalan pengepungan Vienna di abad ke-17 ya, sehingga dari masa itulah titik balik Utsmani terus mundur, terus kehilangan wilayahnya sampai berakhir dengan pendirian Republik di 1923. Kekalahan Utsmani di dalam peperangan di Vienna itu diikuti oleh berbagai ekspansi militer yang digalang oleh Liga Suci Eropa ya, yang digalang oleh Vatikan. Terjadi berbagai peperangan setelah itu, yang mana Utsmani sering kalah di dalam peperangan tersebut, sehingga mengharuskan Utsmani untuk menandatangani berbagai perjanjian, sehingga dia terus kehilangan tanahnya, dan itu dimediasi oleh Inggris dan Belanda ya, di mana di akhir masanya Utsmani telah kehilangan lebih dari 326.000 kilometer tanahnya gitu, dan berbagai kekalahan ini kemudian memaksa para sultan untuk melakukan reformasi, yang mana kita bisa lihat pertama dilakukan oleh Sultan Ahmad III, kemudian sebuah reformasi besar baru berhasil di masa Sultan Mahmud II yang dikenal dengan istilah islahat, dan Sultan Mahmud II yang berhasil merombak sistem militer, Yenicheri dibubarkan dan dibentuk sebuah satuan tentara baru dinamai Asakir Mansuriyah Muhammadiyah. Kemudian diikuti oleh era Tanzimat pada masa Abdul Majid dan Abdul Aziz. Kemudian pada masa Abdul Hamid ada Masyrutiyat 1, Masyrutiyat 2, yang mana semua hal ini adalah sebuah usaha reformasi, baik itu dalam bidang militer ataupun dalam pendidikan ataupun dalam bidang ekonomi dan dalam bidang hukum dan politik seperti itu. Kalau kita melihat secara lebih luas ya di dalam dunia Islam, kita akan melihat hal yang sama terjadi di Mesir juga. Bahkan reformasi di Mesir mungkin bisa kita sebut lebih awal dari apa yang terjadi di Turki, karena Mesir pada masa itu adanya kontrol dari Utsmani telah melemah di Mesir sejak abad ke-19 ya, yang ditandai dengan ekspansi Napoleon pada akhir abad ke-18 1798 sampai 1801 Napoleon berhasil menduduki Mesir, sehingga pada fase-fase berikutnya Muhammad Ali Pasha kemudian bisa mendapatkan otoritas yang lebih, dan kita melihat bahwasanya
modernisasi yang dilakukan di Mesir itu lebih lebih progresif daripada reformasi yang dilakukan di Istanbul. Dan ini berbagai analisa tentang kemunduran umat Islam juga dikemukakan oleh berbagai pakar, baik itu orientalis maupun dari pemikir-pemikir umat Islam sendiri. Apakah itu kemunduran kita berasal dari militer, ataukah dari agama, ataukah politik, ataukah ilmu sosial dan administrasi. Dan ini juga menentukan berbagai tawaran solusi yang dimunculkan oleh berbagai tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai mujaddid di dalam dunia Islam. Dan secara umum mungkin bisa kita lihat ya sebagai pembagian yang populer, yang ma'ruf di kalangan kita, bahwasanya tajdid yang dilakukan oleh umat Islam secara garis besar mungkin bisa kita sebut adanya para kaum nasionalis, kemudian kaum sekuler Barat yang ingin mengadopsi seluruh apa yang ada di Barat, membuang seluruh tradisi simulasi peradaban yang ada di dunia Islam. Kemudian ada kaum reformis, kemudian ada kaum Islamis yang mungkin juga terbagi kepada beberapa kelompok ya, reformis, konservatif ataupun modernis ya. Saya membaginya hanya kepada dua berdasarkan genealogi pemikiran, karena sebagian dari pemikir ini terdidik di institusi-institusi pendidikan sekuler, yang baik itu dikirim ke dunia Barat ataupun di institusi pendidikan yang didirikan di dalam Islamdom, di dalam dunia Islam. Kemudian para tokoh yang terdidik di institusi pendidikan Islam, yang mana ini melahirkan kaum Islamis konservatif, modernis ataupun reformis. Dan kita juga bisa melihat Alvan ini, apakah kita baik. Saya juga mohon maaf ini karena slide saya sampai sini belum bisa saya sempurnakan. Kita bisa melihat adanya beberapa fase dalam ini ya, dalam reformasi ini. Kalau kita melihat di awal abad ke-19, kita melihat kuatnya gerakan Sufi Naqsyabandiyah ya pada masa itu, yang mana pada masa-masa berikutnya kekuatan ini melemah, dan kemudian lahirnya para tokoh-tokoh intelektual baru, baik itu yang lahir yang mendapat pendidikan di dunia Barat, karena kita lihat misalnya Turki juga melakukan hal yang sama, mengirim berbagai generasi mudanya untuk mempelajari kemajuan Barat, banyak dikirim ke Prancis, ke Swiss maupun ke banyaknya memang ke Prancis ya kalau Turki. Kemudian Mesir juga, Muhammad Ali Pasha mengirim berbagai wafat ataupun kafilah ilmiah yang dikirim ke Eropa, yang juga banyaknya ke Perancis. Kita bisa melihat karya Rifa'ah Tohtawi misalnya, beliau menulis diare bagaimana pengalaman mereka menimba ilmu di Perancis. Di Indonesia kita melihat ini baru terjadi di akhir abad ke-19, karena kita melihat Belanda telah membuka berbagai sekolah modern. Di sana banyak terdidik generasi muda kita, yang mana pada awalnya itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai di dalam pemerintahan Belanda, tapi kemudian juga membawa corak baru pada pemikiran di Indonesia seperti itu. Kemudian pada akhir abad abad ke-19 kita juga melihat menguatnya kajian orientalis ya, sehingga misalnya kalau kita meminjam ungkapan Said Halim Pasha, seorang tokoh Neo-Ottoman di Turki, kita akan melihat bahwa beliau mengatakan bahwasanya salah satu kemalangan umat Islam adalah bahwasanya Barat lebih awal menangkap adanya kemunduran di diri umat Islam, sehingga mereka mengajukan berbagai solusi dan mengatakan bahwasanya kemunduran umat Islam itu adalah karena agamanya.
Mungkin ini beranjak dari pengalaman di dunia barat sendiri ya, bahwasanya modernisasi di sana berawal dengan meruntuhkan agama, meruntuhkan otoritas gereja, sehingga mereka juga mengajukan hal yang sama, pola yang sama ketika mereka melihat adanya kemunduran di diri umat Islam. Pada masa ini banyak terjadi serangan-serangan ataupun wacana-wacana yang dilontarkan oleh para orientalis. Mereka menohok ataupun menuduh Islam sebagai sumber kekalahan, sumber kemunduran umat Islam, sehingga pada masa pertengahan abad ke-19 sampai pada masa akhir abad ke-19 banyak tokoh-tokoh yang lahir di Turki misalnya itu lebih banyak berkecimpung dengan wacana-wacana apologis ya, mengatakan Islam bukan anti perkembangan, Islam tidaklah menjadi sebab kemunduran dan sebagainya, yang mana itu dikenal dengan kaum Neo-Ottoman. Kemudian setelah fase Neo-Ottoman ini kita akan melihat adanya sebuah ini baru ya, kelompok intelektual baru yang dikenal dengan John Turk ya, kaum Turki muda, yang mana kelompok ini sudah lebih ini lagi dari ini sebelumnya. Mereka mengadopsi ini pemikiran-pemikiran ataupun kemajuan-kemajuan, hal-hal maju yang dianggap itu menjadi penyebab kemajuan di dunia barat, baik itu teknologi maupun ya, ini lebih banyak berkaitan dengan ilmu sosial sebenarnya gitu. Di sana kita melihat adanya perubahan paradigma, yang mana kalau misalnya di fase Neo-Ottoman mereka masih melihat fikih sebagai poros ilmu sosial di dunia Islam, tapi pada sesi John Turk, kaum Turki muda ini, mereka sudah mengadopsi ilmu sosial ya, sosiologi dan sebagainya untuk menjadi menjadi ilmu yang akan mengatur kehidupan umat Islam. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya Islam dari sebuah agama telah telah menjadi wacana ideologi. Islam sebagai adanya tawaran Islam sebagai agama yang masih menjadikan wahyu sebagai poros utamanya, ataupun Islam sebagai sebuah peradaban yang mana Islam bisa sangat mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Di Mesir juga terjadi hal yang sama dengan kembalinya Rifah Tohtawi dari Prancis. Kita melihat adanya kelahiran pemikiran-pemikiran baru, terutama di bidang nasionalisme ya, adanya al-qaumiyah ya, dan yang mana pada masa itu juga kajian-kajian orientalis terhadap Mesir juga sangat dikuatkan. Napoleon ketika datang ke Mesir juga membawa serombongan ilmuwan untuk mengkaji peradaban Firauni ya, sehingga pada masa-masa berikutnya ini menjadi latar belakang yang memudahkan kelahiran sebuah ide-ide nasionalisme. Kalau kita lihat di Turki juga pada masa ini banyak kaum orientalis, filolog yang mempelajari peradaban Turki dan mengangkat bahwasanya Turki pernah menjadi peradaban yang kuat, yang punya pengaruh besar di seluruh dunia, dan bangsa Turki adalah bangsa yang lahir dari ras Turan Ari, yang mana itu juga merupakan asal usul dari bangsa Eropa, yang mana hal ini juga menyiapkan kelahiran nasionalisme ataupun kelahiran pemikiran nasionalisme pada masa-masa berikutnya. Kita lihat di Indonesia juga hal yang sama terjadi. Kajian-kajian tentang keindonesiaan sangat marak, sehingga itu juga membentuk pemikiran Indonesia kebangsaan di kalangan intelektual baru di Indonesia, di kepulauan, sehingga melahirkan baru kelompok baru dalam dunia intelektual kita umat Islam, sehingga kita melihat akan muncul kaum nasionalis. Kemudian pada awal abad ke-20 kita akan melihat munculnya pemikiran komunis. Kemudian
ini setelah runtuhnya khilafah, pergerakan Islam itu banyak mengambil ini ya, mengambil bentuk-bentuk ini pergerakan politik. Kita lihat misalnya pada ini ini masih berupa kultural, tapi lebih ini lebih bisa dekat bersinergi dengan pemerintahannya. Kemudian kita melihat fase berikutnya pada fase ini menjelang Perang Dunia Kedua, kita melihat kelahiran kelahiran politik Islam di Turki misalnya, adanya ini demokratisasi, mungkin kita sebut sebagai demokratisasi ya di Turki misalnya, sebuah ini Partai Demokrat didirikan, kemudian sistem multipartai diterapkan sehingga umat Islam mulai bisa menyalurkan aspirasinya dari partai-partai tersebut. Di Mesir kita melihat ini ditandai dengan kelahiran ini ya, gerakan Ikhwanul Muslimin di era 40-an. Di India juga kita bisa melihat lahirnya gerakan Jamaah Islamiyah, itu juga di era 40-an ya. Kemudian pada masa-masa berikutnya kita melihat bahwasanya berbagai gerakan Islam, tokoh-tokoh Islam yang pada fase-fase sebelumnya sangat terlibat dalam membentuk negara bangsa, dieliminasi oleh kaum nasionalis ya. Kita bisa melihatnya di Indonesia juga terjadi, di Mesir juga terjadi, dan di Turki juga terjadi hal yang sama. Ustaz, mohon maaf, 5 menit lagi Ustaz ya. Baik, baik, kalau gitu saya ingin pindah ke ini. Persingkat. Pindah ke Mari. Yang ingin ini, kalau kita melihat ini pencapaian Turki pada saat ini, kita akan melihat bahwasanya genealogi pemikiran ataupun tajdid yang dilakukan di Turki sangat berbeda dengan gerakan tajdid yang terjadi di dunia Islam secara lebih luas gitu. Kalau kita melihat konteks Indonesia, kita akan melihat spektrum Mesir sangat kuat di Indonesia gitu, dengan baik itu dimulai dari kelahiran organisasi ormas dan jamaah di awal abad ke-20 yang ditandai dengan Jam'iyatul Khair, kemudian Al-Irsyad, kemudian melahirkan Muhammadiyah, Persis, kemudian pergulatan ini kemudian mendorong kaum ini tradisionalis untuk juga bergerak, yang mana mungkin bisa kita sebut dengan kaum neo-tradisionalis ya, melahirkan gerakan Nahdlatul Ulama misalnya, Al-Wasliyah, dan berbagai gerakan yang sama di berbagai ini wilayah di Kepulauan Hindia Belanda ya, pada masa ini nama Hindia Belanda. Di Turki ini spektrum ataupun karakteristik gerakan pembaharuan yang di Mesir, baik itu di Mesir maupun yang dari Jazirah Arab, dari Najat, gerakan Salafiyah tidak begitu mendapatkan gaungnya ya. Kalau kita melihat menelusuri genealogi ini gerakan Islam yang ada sekarang di Turki, itu sangat kuat dipengaruhi oleh gerakan yang bisa kita kategorikan konservatif tadi gitu, gerakan-gerakan Sufi, tarikat Sufi. Kita melihat misalnya bagaimana ini Erbakan maupun Turgut Özal itu mereka terdidik di lingkungan di lingkungan tarikat Iskandar Pasha misalnya, dan berbagai tokoh pemikiran Turki seperti Nuruddin Topçu, berbagai pemikir dan filosof juga terhubung dengan tokoh Abdul Aziz Bakin misalnya, yang juga merupakan salah seorang syekh tarikat gitu. Dan di Turki misalnya sangat kuat pemikiran yang mengkritisi model tajdid yang digaungkan di Mesir gitu. Mereka melihat tajdid yang digaungkan di Mesir itu lebih ke semacam ini ya, memakaikan baju Islam kepada produk-produk Barat gitu, labelisasi Islam terhadap produk-produk Barat, yang mana itu
pada ujungnya tentu akan mengalienasi Islam itu sendiri dari kehidupan umat Islam itu. Saya juga melihat hal yang sama terjadi di Indonesia, adanya alienasi, adanya keterasingan antara publik yang luas, antara akar rumput dengan para tokoh intelektual. Alienasi ini mungkin bisa kita tangkap ya, bagaimana misalnya ini sebelumnya kita singgung bahwasanya karakteristik utama umat Islam di Indonesia itu ini ya, sebagaimana ini apa yang saya menyebut sebagai gelombang kedua kebangkitan perluasan Islam, ditandai dengan ini masa Imam Ghazali abad ke-13 ya. Abad ke-13 kita bisa melihat bahwasanya kerajaan-kerajaan kesultanan Islam di Nusantara, di kepulauan lahir pada masa itu dari abad ke-13. Kemudian pada masa-masa berikutnya di akhir abad ke-18 dan 19 adanya ini ya, gerakan tasawuf yang begitu kuat. Kita bisa melihat karakteristik utama umat Islam di Indonesia itu adalah sufi ya. Sufi, Syafi'i dalam fikihnya, kemudian Asy'ari dalam akidah, kemudian Sufi Naqsyabandi ya, dari berbagai gerakan tasawuf yang ada di Indonesia, berkembang di Indonesia, yang paling luas tersebar adalah Naqsyabandi. Ini adalah karakter utama keislaman di Indonesia. Saya melihat adanya alienasi gerakan pemikiran ataupun gerakan-gerakan tajdid yang terjadi pada masa berikutnya, sehingga umat Islam merasa asing sebenarnya dari para kalangan intelektual ini gitu. Kerinduan terhadap tokoh yang mereka anggap sama dengan mereka, dengan umat Islam secara umum. Bisa kita lihat misalnya popularitas pada ini ya, fenomena popularitas Ustadz Abdul Somad ya. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang cukup unik dalam sejarah umat Islam yang pada momen 212 ya. Ustadz Abdul Somad menjadi tokoh sentral pada masa itu, yang mana kita melihat ini ya, Ustadz Abdul Somad secara pemikiran, Habib Rizik juga. Habib Rizik juga ya. Secara ini pemikiran beliau adalah dari kita kategorikan nasionalis. Cuman ini ya, yang membedakan beliau dari dari tradisionalis secara umum adalah pilihan politik beliau gitu. Jadi umat Islam secara umum nasionalis, tapi merasa tidak terwakili politiknya di negara gitu, dalam strata negara seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya dahulu. Semoga bisa mendapat masukan-masukan dari para asatizah di sini, karena saya juga berniat insya Allah ingin menyempurnakan lagi bahasan ini sebagai sebuah review, sebuah analisa ataupun sebuah diagnosa terhadap arah Islamisasi, arah tajdid reformasi yang kita lakukan di Indonesia. Oke, sip. Udah ya Mas Andika ya? Ya, baik. Udah. Ya, terima kasih ya, luar biasa presentasi dari Ustadz Andika ya. Pengantar diskusi yang sangat menarik bagi kita ya. Menjadi pemantik bagi kita untuk berbicara di pagi ini insya Allah ya. Di antara poin yang boleh sampaikan adalah bahwa ya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah akan mengutus pada setiap satu abad itu seorang mujaddid yang memperbaiki, yang mengislah, yang mereformasi urusan agama, urusan umat. Ya. Artinya penyimpangan yang dilakukan oleh umat itu diluruskan kembali oleh seorang pembaharu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mungkin Mas Andika ditutup dulu, Bang Andika ditutup slide-nya.
Baik. Ya. Belum ya? Belum. Udah ditutup Nah. Ibu. Ya, udah ditutup. Ya, Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ya, selanjutnya kita buka diskusi, tanggapan, kemudian pertanyaan atau sanggahan dan seterusnya ya. Yang sudah angkat tangan di sini dari Bu Sita ya. Ya. Awalnya dari Bu Sita, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saja karena nanti akan lebih banyak yang lebih seru ya. Jadi di sini grup Mas Rahim jangan ngiri, sekarang lagi Rahman and Rahman ini. Jadi bukan Rahman Rahim tapi Rahman and Rahman. Ini dua-duanya anak saya nih. Ya, Rahman Istanbul sama Rahman Depok. Sama-sama pinter, kandidat doktor. Alhamdulillah. Ya, Bang Andika, saya manggilnya Andika aja nih ya. Andika tadi, ini Bang Andika ini diajak bicara itu menyenangkan, bisa berjam-jam. Tapi kalau dikasih batas waktu tambah grogi jadinya. Dan banyak istilah-istilah mungkin yang saya mewakili ibu-ibu karena saking cepatnya semua dianggap mahasiswa S3 semua, jadi bicara cepat dan ini pembicaraan yang bisa disebut ambisius. Bukan hanya 2 abad, berabad-abad bahkan, dan ruang lingkupnya 3 negara gitu, ya, Indonesia, Mesir, dan Turki. Dan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin saya bantu di sini. Beliau menyebut konjungtur, itu siklus. Kalau kita biasa gampangnya siklus. Beliau juga menyebut pertembungan, pembahasan. Jadi beliau itu jauh lebih fasih bahasa Arabnya karena S1-nya Islamic Studies di Sudan. S2-nya Sosiologi Agama di Turki, S3-nya Sejarah dan Peradaban juga di Turki. Ya, jadi itu beberapa istilah contoh yang nanti saya kasih masukan ke Bang Andika untuk ini kan lagi karena juga ada ibu-ibu yang atau ya mungkin sebagian yang katakanlah tidak berada dalam share konteks yang sama gitu. Jadi perlu lebih definitif. Lebih membumi. Kemudian saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Andika ini, satu poin yang ingin saya garis bawahi. Memang akan selalu terjadi dalam proses tajdid ini ya, dialektika gitu. Dialektika antara gitu. Ya, dan di dalam era globalisasi dalam era globalisasi kan the world has turned into a small village. Dunia berubah menjadi sebuah desa kecil karena proses interaksi. Ya, dan kita lihat melalui ibadah haji, ya contohnya gitu, ketika orang Indonesia, orang Aceh dipersulit untuk pergi haji, maka karena terhubung ya punya connection dengan Utsmani, dinasti Utsmani, maka mereka ke Turki dulu, dan dari sana naik kereta ke Mekah, karena waktu itu masih ada kereta ya dari Istanbul ke Madinah, yang setelah masa Arab Lawrence banyak dihasut, Saudi melepaskan diri, keretanya ikut dicopotin ya. Itu satu contoh bahwa kita sebenarnya terhubung atau globalisasi ini bukan hanya dengan dunia barat seperti yang tadi Bang Andika sebut berulang-ulang. Memang Young Turken dikirim ke Prancis, orang-orang di Mesir juga dikirim ke Prancis. Jadi dialektika itu juga dengan dunia Islam. Karena kita juga di Indonesia mengenal Imam Nawawi, Al-Bantani, kemudian juga Ustadz Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Minangkabawi, semua juga menjadi global, spektrumnya internasional gitu dengan ibadah haji. Selain memang kita tahu Bung Hatta ya dengan sekolah di Belanda terhubung dengan konsepnya Ernest Renan soal nation state, negara bangsa, maka beliau juga terpengaruh. Dan kalau lihat siklusnya yang tadi Bang Andika bilangnya konjungtur gitu ya. Siklusnya kita melihat bahwa waktu sebelum sebelum perang salib itu di masa dinasti Abbasiyah ada penerjemahan besar-besaran buku-buku filsafat Romawi terutama Yunani gitu ya. Dan itu kemudian sedikit banyak juga mempengaruhi mufakir-mufakir Muslim di berbagai negara. Nah, ketika perang salib, ya, ini lucunya orang-orang Barat kemudian menerjemahkan lagi buku-buku berbahasa Arab itu ke dalam bahasa mereka. Jadi mereka mempelajari filsuf-filsuf mereka Yunani, Romawi itu justru dari
buku-buku berbahasa Arab. Jadi ada seperti itu ya. Nah, kemudian kembali tadi bahwa dialektikanya, contoh ya di Mesir. Contoh di Mesir ketika Toha Hussein gitu berhadapan dengan Hasan al-Banna. Toha Hussein adalah yang pendapatnya sama. Terima barat sepenuhnya gitu. Mengadopsi bulat-bulat. To adopt, bukan to adapt. Jadi bukan mengambil dan mengadaptasikan, mengkontekstualisasikan dengan negerinya, tetapi adalah mengadopsi bulat-bulat. Terima sepenuhnya gitu. Tapi waktu itu dalam sebuah diskusi, Hasan al-Banna dengan tenang menanggapinya, yang kemudian ya dengan santai dan menerima perbedaan itu. Nah, saya cuma mau contoh tadi bahwa di sini ada Ernest Renan di Eropa, tapi di sini juga ada pemikir-pemikir Muslim Muhammad Abduh, Hasan al-Banna, Said Nursi di Turkis. Kalau tadi Ikhwanul Muslimin itu 1928 ya Andika, bukan 1940-an. Kalau yang 40-an itu Jamiat Islami Pakistan, Abul Ala Maududi. Dan di Indonesia bahkan Syarikat Islam itu lebih dini lagi, 1905. Gerakan nasionalisnya 1908. Itu persentuhan juga ketika tadi ada yang ke barat karena kita dijajah Belanda, tapi juga karena haji kita juga ke dunia Islam dalam ini. Jadi dialektika ini pun terjadi sampai sekarang. Seperti itu. Jadi mau menggambarkan bahwa akan selalu ada proses persentuhan pemikiran, persentuhan budaya, dan mudah-mudahan ini ke arah yang kemudian lebih konstruktif lagi Indonesia untuk Islam, karena kenyataannya pemikiran Islam, peradaban Islam, budaya Islam bisa menjadi kontributor bagi peradaban dunia. Sekian. Oke, baik Bu. Terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa. Di sini sudah ada 2 yang angkat tangan ini. Dari Bu Sita kita menuju ke Pak Yahya dulu, nanti habis itu Bu Herianti ya. Saya ketiga. Iya, silakan. Ustaz Muzaffar juga mau bicara. Ya, nanti. Oh ya, silakan Pak Yahya dulu. Ya. Saya mau bertanya dari perspektif saya sebagai orang teknik. Narasumber Pak Ustadz Rahman, kalau mengenai tajdid pemikiran hukum Islam, pemikiran-pemikiran filsafat Islam sudah banyak diketahui. Tapi satu hal yang sering dilupakan, ini hal yang menjungkir balikan jatuhnya komunis, adalah tentang mujadid di bidang teknologi informasi, teknologi dagang, teknologi muamalah, teknologi digital perang. Adakah tokoh-tokoh Islam yang menjadi mujadid di bidang itu, di bidang teknologi? Teknologi ini yang sering tidak diperhitungkan, padahal ini adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat, menjungkir balikan pola-pola pikir, pola-pola dagang. Dengan sekarang teknologi digital ini, semua dunia menjadi kecil, ini seperti begini, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Apakah ada tokoh-tokoh Islam mujahid yang memikirkan tentang pembaruan teknologi? Demikian, terima kasih. Ya, mantap, luar biasa Pak Yahya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Tika ya. Selanjutnya siapa tadi? Bu Herianti dulu atau gimana? Atau satu tempat dulu? Ya. Bu Herianti. Silakan Bu Herianti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Rahman Nasution, saya mau bertanya tadi kayaknya saat terakhir itu Ustadz Rahman agak grogi gitu karena dibatasi sama Ustadz Muhammad Rahman. Ya. Jadi kayaknya belum selesai gitu. Jadi kan saya mau malah penasaran ini yang periode terakhir gitu, abad-abad terakhir itu bagaimana gitu kan perkembangan Islam. Terus tadi ada ucapan bahwa intelektual Muslim itu teralienasi dari umatnya. Mohon diterangkan lebih jelas lagi karena saya merasakan juga gitu. Karena ternyata kan kalau di Indonesia ya partai-partai Islam itu kurang diminati gitu sama umat Islam sendiri. Bahkan mereka lebih senang kepada partai-partai tengah atau
yang agak ke kiri gitu. Jadi kita lihat dari perolehan suara itu dari apa? Dari tahun ke tahun itu makin menurun gitu ya partai-partai Islam. Termasuk juga hasil survei terakhir. Apakah ini ada hubungannya gitu? Tapi saya mohon penjelasannya tuh tadi kayaknya saya lihat grogi gitu Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rianti dari Banten nih. Selanjutnya sebelum nanti ditanggapi oleh Ustadz Andika, saya persilakan Ustadz Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para ustadz, ustazah, berkhusus Ustadz Andika Rahman Nasution, jazakallahu khairan katsiran masyaallah atas presentasi dan sharingnya, menambah wawasan dan fakta kita semuanya, dan para ustadz ustazah yang telah memberikan tanggapan. Saya ingin urun rembuk dalam konteks tema tajdid, berangkat dari hadis yang tadi sudah ditampilkan oleh Ustadz Andika. Hadis tentang mujaddid. Saya lebih menitik beratkan pada orientasi. Artinya bagaimana orientasi yang harus kita miliki dalam pertama memahami hadis tajdid itu dan mujaddid, dan dalam menyikapi fenomena tajdid atau sejarah serta perjalanan tajdid ini. Dari hadis itu pertama saya mengambil dua makna besar. Pertama adalah tentang keniscayaan, bahwa adanya tajdid, pembaharuan bagi Islam, urusan umat Islam, praktek Islam itu adalah sebuah keniscayaan sejarah, keniscayaan tuntutan dari kondisi realita kehidupan yang tidak mungkin tidak. Jadi itu keniscayaan itu. Yang kedua, bahwa adanya proses tajdid ketika Islam dan umat Islam itu membutuhkan itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan zamannya, itu sudah ada jaminan dari Allah. Jadi sama seperti bahwa Islam ini secara teori sebagai ini dalam konteks sumber ajarannya itu akan tetap terjaga. Itu dari jaminan Allah Ta'ala yang akan melindungi dan menjaga Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Quran akan tetap terjaga, terlindungi, itu Allah yang langsung menjamin. Nah, tuntutan dan kebutuhan tajdid itu karena setiap perubahan zaman, setiap interaksi peradaban, setiap pelebaran kekuasaan Islam, itu pasti menuntut kebutuhan tajdid itu. Terus Allah Ta'ala itu menjamin untuk membangkitkan jadi para mujaddid. Jadi gitu. Nah, artinya sehingga di satu sisi ada keniscayaan tajdid itu tidak mungkin tidak. Terus kemudian bahwa adanya munculnya mujaddid ketika dibutuhkan itu bahkan Allah Ta'ala itu telah menjaminnya sehingga kita juga insya Allah tenang. Jadi gitu. Nah, selanjutnya orientasi yang penting untuk kita miliki dalam menyikapi keniscayaan tajdid dan juga kebutuhan tentang tajdid dan jamin Allah Ta'ala itu, dari memahami hadis itu yang selama ini umum, termasuk tadi terlihat dari pemaparan Ustadz Andika, berangkat dari karyanya Imam As-Suyuti. Iya.
yang rata-rata itu adalah fokus pada mencari tahu siapa mujadid setiap abad. Jadi mujadid setiap abad. Sampai kemudian beliau sendiri untuk abad ke-9-nya mengklaim beliaulah atau berharap beliaulah mujadidnya itu dan seterusnya. Dan itu tentu merupakan bagian dari ini. Artinya bahwa orientasi kita dalam memahami tuntutan dan kebutuhan tajdid itu adalah mencari mujadid. Ya, seperti sekarang misalnya saat akhir zaman itu kan sibuk mencari Imam Mahdi. Sudah lahir atau belum gitu. Jadi nah saya lebih setuju bahwa di sini bukan jadi mujadid bukan nabi, bukan rasul. Jadi di mana kalau kita salah dalam menunjuk siapanya itu kita sesat dan masuk neraka. Jadi gitu Ani bahwa tapi yang lebih penting itu bagaimana kita fokus pada ini. Jadi orientasi yang kita bangun dalam pemikiran, dalam diri kaum muslimin, khususnya para ulama, para penggerak, para dai-nya itu adalah itu bagaimana kita mengambil peran tajdid itu. Jadi tidak sibuk mencari siapa mujadid abad ini, siapa mujadid abad itu. Yang itu insya Allah pasti ada. Tapi kan coba faktanya. Jadi kalau kita fokus ke sana, sepanjang abad itu akan terjadi perdebatan. Dan sampai hari kiamat nggak akan pernah selesai. Nah, artinya bahwa sehingga fokus kita di sana. Sehingga kita sebabnya adalah karena jadi kebutuhan tajdid itu kebutuhan mujaddid itu sangat luas sekali. Hampir tidak mungkin, jadi tidak mungkin bisa di-cover oleh satu orang atau satu organisasi, satu gerakan. Luasnya itu seperti luasnya ajaran Islam, syumulatul Islam. Dibutuhkan tajdid di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang pembinaan, di bidang politik, di bidang dakwah, amal bil ma'ruf nahi munkar. Tadi di bidang mungkin ekonomi Islam, di bidang dakwah, termasuk tadi di bidang teknologi informasi, mungkin termasuk yang kita butuhkan mujadid abad ini dalam konteks teknologi informasi itu mujadidnya itu para hacker, bisa jadi. Jadi bukan kita fokus kepada ulama itu kalau yang dibutuhkan tajdid keilmuan. Jadi ahli akidah butuh ini. Kalau di bidang jihad mujadidnya mujahidin. Di bidang politik ya tentu para negarawan, para politikus dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin bisa dibatasi sejak abad pertama. Meskipun para ulama dikatakan sepakat abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu gimana para tabi'in yang menjaga merawat Islam dari ini itu? Oke, beliau adalah imamnya dalam konteks politik. Tapi kerusakan Islam dengan munculnya firqah-firqah Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu para imam itu mujadidnya. Jadi gitu. Nah, artinya jadi kita kalau fokusnya pada ini sehingga terus gimana? Ya mereka semua para mujadid. Jadi sehingga setiap abad itu bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000. Masing-masing di situ dan silakan. Jadi gitu. Ya insya Allah begitu. Terus kemudian di sini juga saya setuju dengan tafsir Dr. Yusuf Qaradawi. Ini untuk terakhir yang kedua. Yang memahami tentang man. Rata-rata atau banyak yang menerjemahkan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan pada setiap penghujung 100 tahun itu seorang mujadid. Nabi tidak mengatakan mujaddidan. Apalagi ditegaskan wahidan. Tapi man yujaddidu. Man yujaddidu itu bisa untuk seorang, bisa untuk 3 orang, bisa untuk 300, bisa untuk 3.000, bisa untuk 3 juta. Dan ini yang lebih real untuk supaya kita
Jadi kita bukan orientasinya mempersedikitkan mujaddid. Karena faktanya misalnya bahwa kalau dalam konteks fikih misalnya ada mazhab 4. Itu tentu masing-masing mazhab akan memastikan imam-imamnya lah mujaddid di setiap abad itu. Itu kalau kita batasi bahwa mujaddid itu mazhab hanya 4. Sebelum terkenalnya 4 mazhab itu jumlah mazhab pada era para mujtahidin dulu, pada eranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya sejumlah banyaknya para mujtahid zaman itu. Itu saya yakin semua mereka adalah mujaddid. Insya Allah begitu. Jadi hanya di bidang tafsir para mufassir mujaddidnya, di bidang hadis para muhadits mujaddidnya, di bidang fikih para fuqaha mujaddidnya. Dan itu luar biasa dahsyat. Dan wajib kita akui. Karena kalau kita hanya mengakui satu mujaddid, itu sama berarti kita mengkufuri nikmat adanya mujaddidin yang lainnya, dan itu sangat buruk. Orientasi itu. Terus yang kedua, yang ini terakhir, yaitu tentang umumnya di samping orientasi pemahaman mujaddid itu satu fokusnya, sehingga masing-masing sibuk mengklaim dan mencari itu siapa saja, tanpa sadar bahwa itu berarti mengingkari mujaddid-mujaddid yang lainnya, yaitu merupakan kenikmatan yang tidak boleh kita ingkari. Itu yang kedua adalah bahwa mujaddid itu adanya setiap abad. Satu abad. Saya memahaminya, saya belum menemukan dari para ulama lain. Kalau tadi untuk man itu Sukardawi, tapi untuk ini mungkin sudah ada, tapi saya belum menemukannya. Tapi saya wallahu alam memahami bahwa karena tajdid itu dibutuhkan atau hadir karena tuntutan kebutuhan. Nah, saya menyebut bahwa Nabi SAW menyebutkan setiap di penghujung setiap 100 tahun atau 1 abad itu untuk batas istilahnya? Batas maksimal ya. Batas maksimal waktu. Ruang waktu di mana ada tuntutan kebutuhan tajdid itu dalam setiap 1 abad itu memang Masya Allah sudah ada banyak perubahan dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang fikih, dalam bidang segala macam seperti itu, sehingga artinya bahwa itu. Tapi itu bukan ini, jadi bukan pembatasan. Jadi itu maksimalnya. Dan itu untuk masa-masa awal mungkin iya. Bahwa perubahan besar pada Islam dan kondisi kaum muslimin itu perubahan besar itu baru terjadi 1 abad. Tapi semakin ke belakang, tuntutan tajdid itu semakin dekat. Jadi apa yang dulu terjadi, jadi perubahan yang luar biasa dahsyat sehingga butuh mujaddid untuk 1 abad, itu di sekian abad berikutnya itu lebih cepat. Perubahan seperti itu terjadi dalam 50 tahun. Ke belakang lagi dalam 30 tahun. Ke belakang lagi dalam 20 tahun. Jadi perubahan dahsyat dalam kehidupan umat Islam yang dulu terjadi baru 1 abad, itu di sekarang ini barangkali mungkin setiap tahun. Jadi gitu. Sehingga jangan kita menunggu 1 abad, udah habis Islam itu. Jadi apa yang dulu terjadi kan sekarang Masya Allah kan perubahan tiap hari saat ini itu 30 tahun yang lalu ini terjadinya lama itu. Sekarang ini harian. Terus kita menunggu mujaddid 1 abad lagi. Jadi, nah dari situ maka kemudian ini orientasi pemikiran dan pemahaman ya. Kita sharing saja. Mohon maaf Ustaz Andika. Kita sering terbuka saja dan para hadir semuanya. Sehingga monggo, artinya bahwa jadi ada mungkin mujaddid kulli. Nah, saya lebih mendorong untuk mujaddid juz'i. Dan mudah-mudahan anggota grup ini
Itu mari kita jangan sibuk mencari mujadidnya siapa, apalagi dibatasi hanya satu orang. Itu kita akan sibuk perang sampai akhir zaman nanti. Tapi mari tampil untuk menutup ruang-ruang kebutuhan tajdid itu di wilayah juz'i. Insya Allah begitu. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Termasuk tadi itu. Wah ini dalam teknologi informasi. Wah ini. Ayo kita dorong itu para hacker Muslim itu, masya Allah, itu menjadi mujadid di bidang itu. Terus kemudian di bidang ekonomi siapa mujadidnya? Belum tentu ulama syar'i. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ustaz Muzaffar ya. Yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzaffar adalah bahwa mujadid itu tidak hanya terfokus kepada satu orang, tapi kita ya bisa berpotensi menjadi mujadid, tapi mujadid juz'i gitu ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Baik, sebelum saya berikan kepada Bapak dan Ibu yang lain ya, saya persilahkan Ustadz Andika dulu untuk menanggapi. Gimana Ustadz Andika? Mau dikasih yang lain dulu atau antum yang nanggapin? Ya boleh. Ini ya, silakan. silakan. Dari yang lain saya juga pengen mendengar. Itu ada satu orang kali Pak Sarjono itu. Habis itu Bang Andika. Ya, sebelum Ustadz Andika menanggapi, saya persilahkan Pak Sarjono. Ya. Mungkin Mas Rahman singkat-singkat aja. Ya, silakan Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Muzaffar ya, yang terakhir, bahwa kita tidak perlu menunggu kapan atau abadnya dari abad yang lalu atau yang sudah berlalu atau yang akan datang. Dan juga saya sehati dengan Bapak Insinyur Yahya Abdul Rahim, bahwa beliau menanyakan untuk yang iptek di mana ininya mujadidnya gitu. Nah, saya dengan latar belakang ekonomi dan akuntansi, alhamdulillah tidak usah dikatakan mujadid atau buat apa gitu, bahwa saya sudah mengusahakan untuk memajukan atau mengangkat konsepnya para tabi'in terhadap konsepnya akuntansi dunia sekarang ini. Karena akuntansi dunia sekarang ini secara matematika tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, secara matematik. Jadi, dan alhamdulillah sudah ada buku, dan itu mari kita dengan Pak Insinyur tadi yang berlatar belakang teknik, kita bergabung untuk mengusahakan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan bidang kita dalam ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja partisipasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Mas Caku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Videonya dong. Ya. Mana videonya nih? Caku jangan lama-lama ya. Ini Caku bakal lama nih. Ya, sebenarnya menarik nih Bu. Udah lama juga nggak ketemu Bang Andika ya. Kalau Bang Dika masih ingat saya nih. Ingat ya, ingat lah, masa enggak? Ingat ya. Ini pembahasannya keren banget. Cuman saya lebih ada hadis yang lain ya tentang fase umat Islam yang akan dilalui dari fase itu ya. Dan saya kan semua tahu tentang hadis itu ada fase dua khilafah. Suaranya putus-putus. Ya, ada fase nubuwah, kemudian fase khilafah alamin haji nubuwah dan seterusnya begitu. Ya, kalau dalam beberapa kajian ini disebut
kita di fase keempat nih, mau masuk lagi fase kelima. Kalau terkait mujadid tadi, saya lebih mungkin Mas Andika nanti bisa jelasin dalam konteks mikronya ya. Pemikiran-pemikiran ini kan kadang-kadang satu yang besar begitu. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana konteks masyarakatnya pada saat itu. Sebab begitu pemikiran besar itu tidak menemukan wadahnya dalam masyarakat, akhirnya dia seperti teralienasi sendiri, karena bisa jadi masyarakatnya tidak siap dengan ide-ide dan konsep-konsep besar itu. Contoh misalnya dalam sejarah yang saya pernah ikuti dalam kajian-kajian keruntuhan Islam itu, penyebab faktornya sederhana. Orang-orang tadi Mas Andika bilang salah satunya yang membuat saya tertarik adalah orang-orang kafir itu ternyata itu orang Barat itu lebih tahu tentang kalau umat Islam ini sedang dalam kemunduran, sehingga ada ide bahwa dia kemudian memasukkan pikiran bahwa agama adalah penyebab kemunduran, sehingga akhirnya sampai pemikiran itu mungkin masih terasa sampai hari ini, agama itu teralienasi dari umatnya sendiri gitu. Dan ini saya jadi teringat bahasannya Ibnu Khaldun tentang bangsa yang kalah. Mental bangsa yang kalah itu pasti mengikuti bangsa yang menang. Begitu juga dalam buku, kalau nggak salah buku Ustadz Hilmi, itu juga membahas tentang itu, tentang konteks mental itu, konteks mental masyarakat. Nah, saya ingin bertanya, karena orang-orang dalam satu kajian itu, orang kafir itu kalau mau neliti di abad-abad pertengahan itu, begitu dia mau menyerang satu wilayah Islam, mereka mengirimkan mata-mata yang mereka cek itu kondisi masyarakatnya. Salah satunya pertanyaannya begini, kira-kira apa yang dikhawatirkan di masyarakat Islam pada saat itu? Kalau yang dikhawatirkan itu persoalan-persoalan urgent, maka kita jangan menyerang. Itu konteks mentalnya lagi kuat. Contoh misalnya, mereka melihat di satu pasar itu ada anak kecil menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Oh, karena saya nggak bisa menunggang kuda. Karena saya tidak bisa latihan perang. Saya tidak bisa berenang. Kemudian kesimpulan pimpinan orang-orang kafir itu bilang, oh jangan diserang dulu. Ini mental masyarakatnya luar biasa. Tapi begitu beberapa tahun kemudian, ketika ada anak muda menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Saya putus dengan kekasih saya. Oh, ini saatnya kita menyerang kaum muslimin. Karena mental masyarakatnya sedang. Dan dalam banyak kisah, penyerangan-penyerangan kaum muslimin itu juga selalu diukur pada urusan-urusan mental dan ruhiyahnya. Kalau kayak kisah Salahuddin itu kan dia mengukur sebelum jihad itu beliau mengecek Masjid Al-Umawi. Masjid apa saya lupa, bukan Al-Umawi ya, masjid terbesar di kota mana saya lupa itu. Kalau salat subuhnya sudah penuh baru kita umumkan jihad. Nah ini saya mau tahu dalam konteks mikro, apalagi Mas Andi kan belajar sosiologi juga ya. Sebenarnya konteks masyarakat kaum muslimin itu yang siap, karena akhirnya mujadid ini kan membawa perubahan, kemudian pada ujungnya adalah kebangkitan Islam juga. Apa konteks sosial masyarakatnya? Saya khawatir muncul pemikir besar, tapi masyarakatnya tidak siap membawa pemikiran-pemikiran itu. Yang terjadi akhirnya yang muncul adalah perpecahan di tengah masyarakat. Saya ingin melihat konteks ini karena saya tadi tertarik juga, Mas Andika bilang akhirnya ada juga orang-orang yang menjadikan konsep-konsep Barat tapi distempel Islam. Dan dalam beberapa kajian saya menemukan ini gitu. Dalam pembahasan Ustadz-Ustadz itu mengatakan ini sebenarnya bukan dari Islam, tapi ini distempel-stempelin dengan ditempel hadis, ditempel ayat, tapi ini bukan dari Islam. Contoh misalnya dalam satu kajian pembahasan terorisme, saya seringkali menemukan banyak umat Islam sendiri mendenial tentang pemikiran. Kalau terorisme kan ujungnya radikal, pemikiran radikal. Kita mendenial pemikiran radikal dalam Islam. Padahal dalam sejarahnya itu ada. Dan Nabi mengatakan tentang Khawarij, dan memang itu ada. Sehingga waktu itu pembahasan terorisme justru beliau kajian itu membahas tentang Khawarij.
Sehingga saya jadi paham, oh iya memang ada pemikiran-pemikiran radikal itu dalam Islam. Jadi kita bukan denial, justru belajar dari sejarah itu. Bahwa, oh begini cara penanganannya, dan itu sangat detail dan clear. Nah, tadi pas Mas Andika mengatakan, oh ada fase-fase di mana Panjangan nih ternyata, Caku. oh ya Bu, ini mau diskusi. Ya, saya di kopi hangat gitu. Jadi menarik gitu ya, Mas Andika tadi saya bilang, oh ternyata memang ada dalam sejarah-sejarah Islam itu orang-orang yang mengambil konsep sebenarnya itu bukan dari Islam, tapi menempel-nempelkan ayat dan hadis saja. Jadi cuma sekedar membajukan saja. Nah makanya saya kalau Mas Andika bisa menjelaskan dalam konteks mikronya, kondisi masyarakat seperti apa sih sebenarnya yang siap menerima pemikiran-pemikiran besar itu, karena saya melihatnya seringkali ada ketimpangan tadi, teralienasi tadi, pemikiran yang terlalu besar tapi konteks kaum musliminnya ternyata tidak siap untuk itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Caku atas tanggapan dan pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Andika untuk menanggapi yang paling aham lah, jangan semua kalau semua ditanggapi kayaknya nggak, waktunya nggak cukup. Al-aham sumal muhim itu kan. Baik Ustadz. Jazakumullah khair ya para asatizah, para teman-teman semuanya. Saya catat sebagai masukan yang berharga untuk saya dari Ustazah Sita, kemudian Ustadz Muzaffar dan para asatizah yang lainnya. Ini bukan grogi tadi Bu ya, tapi memang ini ya, memang karena mungkin slide saya juga masih belum selesai di sini, sehingga pemikiran saya bercabang kemana-mana gitu. Bukan kelamaan di Turki, di Sudan, jadi bahasa ini bukan grogi. Baik, ini ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muzaffar tadi, bahwasanya di dalam pembahasan hadis ini juga ada banyak pendapat dikemukakan bahwasanya tajdid itu apakah satu orang, apakah banyak orang, apakah di satu bidang, apakah di berbagai bidang. Cuman dalam konteks ini persinggungan antara ini. Dalam konteks persinggungan peradaban terakhir di masa kita, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya ada sebuah hal besar yang perlu diselesaikan, kemudian ada hal-hal teknis yang sebenarnya tidak memerlukan buku tentang tajdid gitu. Contoh ringkasnya seperti ini, kalau saya lapar, saya nggak perlu membaca buku tentang tajdid gitu. Saya hanya perlu mengambil cangkul dan bertanam gitu. Kalau saya misalnya ingin kekurangan uang, saya mungkin nggak perlu membaca tentang tajdid gitu, tentang pemikiran. Tapi yang harus saya lakukan adalah bekerja mencari uang, seperti itu. Mungkin kira-kira ringkasnya bahwasanya permasalahan umat Islam memang sudah terkumulasi sejak lama, yang mana itu bisa dibaca mungkin sejak abad ke-16 ya, sejak abad ke-16 ketika Eropa telah membuka jalur dagang sendiri, dan itu adalah dipandang sebagai awal kelemahan umat Islam ya. Ini sudah sudah dipindai, sudah bisa dirasakan oleh banyak pemikir pada masa itu. Ini di masa Sultan Sulaiman Qanuni ya, itu adalah masa kemegahan, puncak keemasan Utsmani. Di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu abad ke-16, kemudian abad ke-16 juga adalah masa pemerintahan Iskandar Muda di Indonesia, itu adalah puncak keemasan. Tapi pada saat itu Eropa sudah membuka jalur dagang sendiri, dan yang mana hal itu berpengaruh kepada ekonomi ya, kepada permasalahan ekonomi, keuangan dan finansial dan sistem ekonomi di tubuh umat Islam melemah. Kalau kita membaca analisa Marshall Hodgson misalnya, beliau menyebut bahasanya kemunduran umat Islam berawal dari ekonomi, kemudian diikuti oleh hal-hal lainnya, militer, kemudian diikuti dengan kemerosotan gerakan intelektual, yang mana sebelumnya kita lihat misalnya kaum intelektual itu selalu berada di dalam istana gitu. Para ulama itu ada di dalam istana, dan gerakan-gerakan keilmuan itu disupport oleh istana gitu.
banyak madrasah itu langsung didanai oleh para sultan gitu. Tapi dengan kemunduran ekonomi ini berpengaruh kepada produktivitas pemikiran tersebut, kemudian berpengaruh kepada hal-hal selanjutnya yang mana ketika kita telah sampai kepada abad 20, mohon maaf ini, saya melihat ada sebuah ada sebuah keanehan, misalnya ketika kita ketika kita ini mungkin saya berharap semoga para asatizah, para rekan-rekan di sini tidak salah memahami apa yang saya maksud ketika kita misalnya melabeli pertandingan sepak bola sebagai sesuatu yang Islami seperti itu ya, karena disandingkan dengan gerakan dakwah. Yang ingin saya kritisi di sini adalah usaha mengislamisasi sepak bola ini gitu. Saya ingin menyampaikan sebuah anekdot di sini. Katanya dulu ada seorang sultan yang dikenalkan dengan seorang pesulap. Pesulap ini sungguh hebat gitu, sungguh hebat. Dia kehebatannya saya lupa apa itu kehebatannya, tapi dia bisa semacam membuat orang takjub lah atas keahlian sulapnya. Sang raja pertama menanya, meminta kepada wazirnya kasih dia hadiah, kasih dia dinar, 1.000 dinar. Setelah itu sang sultan menanya, kamu bagaimana bisa melakukan hal ini, hal yang rumit ini? Katanya, saya belajar tiap hari selama usia dia 30 tahun, saya dari kecil sudah belajar ini katanya. Dan kemudian dikatakan cambuk dia 70 cambuk. Ketika ditanya kenapa, karena dia menghabiskan usianya untuk hal yang nggak berguna, kata sang sultan ya. Artinya ketika kita mengislamisasi apa yang ini sebenarnya kultur Eropa ya, kultur Eropa, mungkin kalau kita buat karikatur bagaimana umat Islam bersorak-sorai di Kolosium ya, Kolosium dengan dalam konteks dunia lama mungkin misalnya gitu, ada gerakan pacuan kuda, gladiator, kemudian ada teriakan Allahu Akbar, mungkin kita akan heran ya. Tapi ketika di 2022 ketika kita melihat hal ini, kita bahkan mengislamisasi mengatakan ini bagian dari Islam, yang mana ini menurut saya sebuah alienasi pemikiran, sesuatu yang anekdot gitu. Sesuatu yang anekdot. Fokus saya di sini tentu bukan pada gerakan dakwah yang disandingkan dengan sepak bola. Umat Islam bisa saja berdakwah di berbagai momen, baik itu di ajang sepak bola ataupun ketika dia menonton di Paris, ataupun ketika dia sedang bersama seorang kafir di sebuah kereta gitu. Dia bisa berdakwah di mana saja, baik itu di sepak bola atau sebagainya. Tapi ketika kita berusaha melegitimasi hal ini dengan islamisasi tadi, ini menurut saya sebuah alienasi pemikiran di tubuh umat Islam seperti itu. Dan saya melihat proses modernisasi yang umum di dunia Islam saat ini akan mengarah kepada hal ini gitu. Karena karena itu saya ingin mengangkat perspektif Turki ya dalam hal ini, dalam menganalisa pemikiran tasydid pada masa sekarang, bahwasanya karena Barat saat ini bukanlah sesuatu yang asing dari dunia kita gitu. Barat itu sudah begitu terakulturasi dengan kehidupan kita gitu. Kemudian kalau kita teliti Barat juga hadir dengan unsur-unsur Islam itu sendiri gitu. Bagaimana gerakan modernisasi berkembang itu juga mereka terinspirasi dari pemikiran-pemikiran umat Islam. Misalnya hal yang paling umum saat ini adalah tentang itu ya, tentang dalam modernisasi, dalam proses sekularisasi adalah pemikiran pemikiran naturalisme, yang mana kemudian melahirkan pemikiran liberalisme, baik itu hukuk natural law ataupun natural hak-hak natural, kemudian yang dalam bidang hukum misalnya digagas oleh John Locke, kemudian dalam bidang politik misalnya adanya istilah al-aqdul ijtima'i ataupun kontrak sosial seperti itu. Bahasanya
manusia bisa membangun hukum itu sendiri tanpa adanya wahyu. Dan ini pemikiran ini ada di dalam Islam. Dikatakan bahwasanya Descartes sendiri terinspirasi dari kisah Hayy bin Yaqzan katanya. Hayy bin Yaqzan yang mana seorang manusia bisa mendapatkan nilai-nilai tadi tanpa perlu adanya wahyu gitu. Dan ini yang mungkin menjadi hal pembeda paling utama antara pemikiran Barat saat ini dengan pemikiran Islam gitu. Kita mengeliminasi adanya eliminasi wahyu, dan ini bisa kita lihat dalam pemikiran tajdid, walaupun walaupun tidak kentara secara kontras gitu, tapi ketika kita gali lebih dalam kita akan bisa mendapatkan itu. Bagaimana misalnya kita berusaha mengatakan bahwasanya semua temuan teknologi itu sesuai dengan Islam, seperti itu. Adanya kita bisa melihat hal ini dalam berbagai mazhab dalam islamisasi ilmu ya. Kita bisa mendapatkan spektrum itu dalam tajdid yang luas berkembang di dunia Islam saat ini. Dan kemudian pemikiran tadi juga tentang perkembangan pada masa berikutnya. Pemikiran ini dalam kajian sosiologi, sebuah pemikiran tidak mungkin menang sendiri gitu. Tidak mungkin bisa lahir dengan sendirinya, tapi selalu bersinggungan dengan kekuatan politik ya. Kita melihat misalnya dalam kasus Turki bahwasanya peruntuhan khilafah ataupun pembentukan Republik Turki itu banyak juga didukung oleh pemikir-pemikir Muslim. Semacam Said Nursi, Said Halim Pasha, itu semua pemikir-pemikir itu pada masa itu menentang khilafah ya, menentang khalifah gitu. Yang mana wacananya adalah ini adalah Malikan Audud gitu, raja yang despot gitu. Abdul Hamid pada masa itu dicap sebagai seorang despot, dan ini diamini oleh hampir seluruh pemikir Muslim pada saat itu gitu. Bahkan penghapusan khilafah juga dilatar belakangi ataupun dilegitimasi dengan fatwa El-Malul Hamdayazar. Itu ada fatwanya seperti itu. Dan kalau kita melihat pidato-pidato Ataturk di majelis pada masa itu, kita akan mengatakan bahwasanya dia ini seorang Hizbut Tahrir gitu, yang ingin mengembalikan khilafah kepada manhaj nubuwah seperti itu. Yang mereka hapuskan adalah dinasti, bukan khilafah. Walaupun pada masa-masa berikutnya terjadi kaum-kaum Islamis dieliminasi, disingkirkan, baik itu disingkirkan secara lembut ataupun dibuang ataupun dibunuh seperti itu. Ini juga yang terjadi di Indonesia, adanya eliminasi tokoh ya, sehingga kalau kita melihat sekarang negara Indonesia didominasi oleh pemikiran nasionalis sekuler ya. Hal yang sama terjadi. Dan tentang alienasi ini, tentunya kalau kita melihat dalam konteks luas, alienasi antara pemikir, antara Aiden, antara kaum intelektual dengan masyarakat sendiri. Kalau kita melihat antara politik dengan pemikiran itu harus selalu bergandengan gitu. Tapi kaum intelektual ini selalu berganti-ganti ya. Kalau pada masa kalau kita lihat konteks Indonesia pada masa kesultanan ini didominasi oleh para ulama. Walaupun kemudian ketika kesultanan, kekuatan politik runtuh, ulama bergerak sendiri dengan ormas, dengan tarikat-tarikatnya gitu. Kemudian pada masa berikutnya pemerintah Belanda juga membutuhkan pemikir. Kemudian kita bisa melihat lahirnya di kalangan Muslim ada Snok Hurjron ya, kemudian ada Mufti Betawi Said Usman Yahya ya. Itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk berada di sampingnya gitu. Kemudian pada masa Jepang dia mensupport Masyumi misalnya gitu. Gitu juga pada masa Republik. Tapi kemudian kekuatan politik
kemenangan sebuah pemikiran itu sering disupport oleh adanya kekuatan politik seperti itu, sering bergantung dengan support dari luar pemikiran itu sendiri gitu, yang berupa kekuatan politik. Misalnya dalam konteks Turki misalnya, pemikiran-pemikiran itu juga ada sampai sekarang. Pemikiran di masa Republik, sekularis, kaum nasionalis, kaum liberalis, kaum Islamis itu ada. Tapi kemudian perjalanan politik itu ini sangat menentukan mana pemikiran yang kemudian unggul di permukaan gitu. Kalau saya melihat misalnya, saya sering mengatakan bahwasanya adanya warna Islamisasi di Turki masa ini secara lebih kuat bukan dipengaruhi oleh ini ya, artinya bukan menjadi karya partai politik Akparti, tapi yang dilakukan Akparti adalah membuka keran kebebasan kepada umat Islam yang memang ada di akar rumput gitu. Dan aktor utama Islamisasi ataupun yang mempertahankan Islam di Turki adalah gerakan-gerakan akar rumput tadi seperti itu. Wallahu alam. Apalagi ya? Ya, mungkin itu kali ya. Kalau dari Pak Yahya tadi ditanggapi nggak yang pembaharu dalam bidang teknologi? Gitu. Pembaharu dalam bidang informasi ya. Teknologi informasi, teknologi perang, teknologi ya. Ya, mungkin ini Ustadz ya, pandangan saya bahwasanya ini sah-sah saja ada tokoh yang mungkin akan bergerak memperbaiki hal ini. Tapi hal ini saya rasa sangat teknis lah ya, sangat teknis, yang mana itu merupakan daruratul hayat gitu. Wasailul hayat. Sarana-sarana hidup ya. Ya, sarana-sarana hidup yang menurut saya ini ya nggak perlu harus berpikir sebagai tajdid untuk melakukan hal itu gitu. Kalau kita melihat misalnya betul, mesin cetak Johann Gutenberg Jerman yang menemukan. Saya teringat buku ini ya, buku yang ditulis oleh Shakib Arslan ya, Shakib Arslan, dan mana buku itu ditulis atas pertanyaan seorang ulama di Indonesia gitu, Muhammad Baisuni Imron dari Pontianak ya, dari Pontianak. Limaza ta'akhkharul muslimun gitu, kenapa umat Islam mundur? Menurut beliau kemunduran ini artinya kita mempunyai dua masalah sebenarnya saat ini gitu. Ada kemunduran dalam bidang kehidupan yang mana itu berawal dari kemunduran ekonomi tadi, kemudian diikuti oleh kelemahan militer, kemudian kelemahan hancurnya institusi politik, yang mana kemudian muaranya itu adalah menjadikan umat Islam ini GR dengan tidak percaya diri dengan Islamnya itu sendiri gitu, sehingga merasa butuh untuk merubah pemikiran-pemikiran Islam. Saya rasa masalah krusial saat ini adalah modernisasi Islam itu sendiri gitu. Mungkin dalam bahasa Al-Atas sekularisme ya, sekularisme dalam karyanya Islam and Secularism. Saya rasa masalah utama yang memerlukan tajdid adalah ini ya, untuk membersihkan kembali pemikiran Islam dari unsur-unsur Barat tadi seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita kaji unsur-unsur pemikiran Barat yang masuk ke dunia Islam itu juga punya akar di dalam pemikiran-pemikiran Islam dalam sejarah panjang 1400 tahun seperti itu. Dan hal-hal seperti tadi ekonomi, politik, saya rasa itu hal-hal duniawi yang saya rasa ini ya memang memerlukan pemikir-pemikir besar, tapi mungkin itu adalah tajdid juz'i ya, wallahu alam. Jadi tajdid mindset ya, paradigma itu. Afwan, ini isi dari buku itu tadi Shakib Arslan, bahwasanya beliau mengatakan kelemahan umat Islam dalam berbagai hal tadi itu dilatari oleh tidak adanya kemauannya. Artinya kekurangan kemauan, kita telah kehilangan spirit, kata beliau, spirit yang mana dulu membangkitkan umat Islam untuk aktif di berbagai bidang, dan mana spirit itu sudah tidak ada saat ini. Mungkin kalau kita bahasakan secara ilmiah adalah etika dan ini ya dan good willing ya, ataupun motivasi permasalahan kita dalam hal itu masalah kedua adalah tentang motivasi dan etika ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Andika. Barakallahu fiik.
Ini kita udah sampai jam 7 nih. Minta di-share PowerPoint-nya ya, Bang Dika, setelah disempurnakan, kirim Baik. ke saya nanti. Saya share. Mentahnya nggak Baik, apa-apa, Bu. insyaallah. Oh, mentahnya aja nggak apa-apa. Betul. Nggak usah matang-matang, mah. Biar ditambahin sendiri Baik. sama teman-teman. Baik, insyaallah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdiskusi, ya tidak terasa ini ya, hampir 2 jam ya, dari jam 5.15 sekarang jam 7 ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andika yang berada di Istanbul, yang bersedia menjadi narasumber pagi ini. Beliau rela bergadang nih teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bergadang. Sekarang di sana udah jam berapa nih? Berapa, Jam Mbak Dika? 2, Jam jam 2. 2.50 ya? Ustaz. Dilanjutin 2.50. tahajud nih. Insyaallah. Ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri kajian pagi ini, diskusi pagi ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.